Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Saiful Rahman, jurusan manajemen dakwah. Ingin sedikit memberikan tentang hitobah, tentang tema yang akan saya bawakan, yaitu 3 amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Langsung aja. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirobbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammad wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Amma ba'du. Di sini tentang 3 amalan yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Nabi SAW pernah ditanyai oleh sahabatnya tentang amalan yang disukai oleh Allah. Maka Nabi menjawab, as-sholatu ala waqtiha. Summa qala Nabi birrul walidain. Summa qala Nabi wal jihadu fisabilillah. Ketika sahabat bertanya kepada Nabi tentang amalan yang disukai oleh Allah, maka Nabi menyebutkan 3 amalan ini, yaitu sholat pada waktunya, berbakti kepada orang tua, dan jihad di jalan Allah. Kita lihat kenapa sholat itu bisa menjadi amalan yang disukai oleh Allah, karena sejatinya sholat adalah sayyidul ibadah, puncaknya ibadah. Di sini bahwa ada kewajiban dalam beribadah selain sholat, ada haji, ada puasa, ada zakat. Dalam perintahnya haji dilakukan lewat perantara wahyu, zakat melewati nas, manusia. Lalu kewajiban puasa diberikan melewati malaikat Jibril. Sementara pada kewajiban sholat, Allah langsung memanggil Nabi menghadap Allah. Jadi ketika perintah diberikan secara langsung atau secara lewat perantara, maka akan jelas mana yang lebih kuat. Perintah yang diberikan langsung jelas sekali lebih kuat daripada perintah yang diberikan lewat perantara. Bahkan Imam Al-Ghazali pernah berkata bahwasannya as-sholatu ra'sun ibadah. Sholat itu adalah pokoknya ibadah. Ra'sun itu berasal dari bahasa Arab yang artinya adalah kepala. Di sini kepala adalah anggota terpenting ya dari manusia. Ketika manusia dia sudah tidak memiliki tangan, manusia tidak memiliki kaki, pincang, dia masih bisa disebut manusia karena masih memiliki kepala. Tapi ketika kita masih punya kaki, masih punya tangan, kita sudah tidak bisa disebut lagi sebagai manusia. Jasad. Sholat ini sangat penting karena sholat itu tidak bisa ditawar. Ketika perintah puasa wajib, tapi boleh ditawar. Ketika ada orang tua yang dia dikenai puasa, boleh tidak melakukan puasa karena ketika sudah tua, tubuh sudah tidak kuat lagi. Makanya diharuskan menggantinya dengan membayar fidyah. Zakat wajib bagi orang kaya. Haji juga wajib bagi orang yang kaya atau sanggup, tetapi ini boleh ditawar. Kewajiban untuk berhaji itu boleh ditawar ketika orang tersebut memiliki halangan seperti stroke atau penyakit. Tapi ketika sholat, ini adalah ibadah yang tidak bisa ditawar. Ketika kita sudah tidak bisa melakukan sholat dengan berdiri, maka kita diwajibkan sholat dengan cara duduk. Ketika duduk saja kita sudah tidak mampu, kita masih diberi perintah sholat kewajiban, boleh dilakukan secara tidur miring. Ketika kita tidak bisa juga melakukan tidur miring ketika sholat, kita bisa sholat dengan cara tidur telentang atau melumah. Ketika untuk tidur secara telentang melumah pun kita tidak bisa, maka kita boleh sholat dengan cara berkedip. Dimulai dari takbir kita berkedip, rukuk kita berkedip,
tidak kita berkedip, sujud, bahkan sampai tahiyat, sampai salam semua dilakukan dengan cara berkedip. Karena sholat adalah kewajiban. Bahwasanya Nabi juga pernah ditanyai tentang hal, wahai Nabi, apakah perbedaan antara orang mukmin dengan orang kafir? Nabi menjawab dengan singkat, sholat. Jadi sholat ini menjadi pembeda antara orang mukmin dan orang kafir. Kita jangan hanya melihat seseorang itu hanya dari penampilan atau pakaiannya. Ada orang yang sebagai penampilan luarnya, dia tidak melakukan ibadah, tidak sholat, maka dia tidak bisa disebut mukmin karena dia tidak menjalankan perintah Allah, yaitu untuk beribadah kepadanya. Karena Islam itu tidak bisa dilihat hanya dari penampilan saja. Sama seperti nama seseorang yang tidak bisa kita lihat hanya dari namanya aja, tapi juga dari orangnya tersebut. Ada yang orang diberi nama sabar, tapi orangnya nggak sabaran, emosian. Ada orang yang dikasih nama syukur, mas syukur ya, ya mas syukur, tapi orangnya nggak bersyukur. Dikasih dikit ngeluh, dikasih banyak kurang gitu. Jadi kita nggak bisa ngeliat orang cuma dari namanya aja. Sama seperti Islam, kita nggak bisa ngeliat orang dari KTP-nya aja. KTP-nya Islam, tapi nggak pernah sholat, yaitu bukan Muslim sejati, bukan mukmin. Jadi untuk melihat keimanan seseorang, kemukminan seseorang, dululah kita lihat dari bagaimana dia beribadah, bagaimana dia melakukan ibadahnya, sholatnya. Dan juga perihal sholat ini, saya juga tidak bisa mengatakan bahwa sholat saya sudah baik, sudah sempurna, seperti mungkin Sayyidina Ali yang ketika terkena panah pada perang, beliau minta dicabutkan ketika sholat sehingga tidak merasakan apapun. Nah di sini kita masih sholat yang ma'al khoflah, ada kekurangan, ada ketutupan, dimana ketika raga kita sholat, sujud, kita ruku, tapi rohani kita itu tidak. Jadi kayak sambil mikir bahwasannya, aduh ini nanti mau makan apa ya, lapar nih gitu. Padahal kita sedang sholat, tapi hati kita tidak sholat meskipun raga kita sholat. Makanya setelah sholat ini biasanya imam di saat berjamaah itu mengajak kita untuk berzikir, untuk wiridan, untuk menitipi hoflah-hoflah ini di dalamnya. Jadi setelah sholat itu jangan yang kayak langsung salam keluar pergi gitu. Jadi kalau bisa ya zikir dulu, wiridan dulu. Ketika kita untuk wiridan, untuk ibadah sebentar gitu, 5 menit, 10 menit itu berasa lama banget. Padahal ketika kita iktikaf di depan HP itu bisa lama, bisa 3 jam. Terutama bagi anak-anak muda ya suka mabar atau nonton film ya, rame-rame mabar ya, nobar, mabar. Itu kalau di depan HP itu wah kuat banget. Main 5 jam tambah lagi. Saat sholat pun setan itu menggoda kita. Karena setan itu halus masuknya. Bisa jadi saat kita kelupaan suatu barang, kita mencari barang itu, kita nggak tahu, udah diinget-inget tapi kok masih nggak ingat di mana barang itu gitu. Terus ketika kita sholat, kita inget pas lagi ruku, oh iya tadi kunci motor ditaruh di atas lemari gitu, kok dicari nggak ada gitu. Halus banget. Pas kita beli makan, tadi aku punya uang 5 ribuan 3, kok pas mau bayar makan cuma ada 2 doang, yang satu di mana lupa. Kita ingat-ingat nggak ada. Terus kita sholat, waktu kita sholat tangan nggak sengaja nyentuh saku kan, set, loh dipegang-pegang apa nih, kertas, wah uangnya inget, Allahnya lupa. Ya gitu, sholat kita masih banyak bolong-bolongnya, masih banyak lupanya, hoflahnya ini. Dan juga ketika sholat sudah takbir dilakukan, Allahu Akbar,
Maka ketika takbir sudah dilakukan, itu kita tidak boleh membatalkan sholat kecuali atas uzur yang syar'i. Karena membatalkan sholat itu adalah salah satu dosa besar. Kita tidak boleh main-main dengan ibadah sholat ini. Tapi beda ceritanya jika ada uzur syar'i di situ. Sekarang kita sholat, tapi di depan kita lihat ada anak kecil, mungkin sepupu kita, mungkin ada ipar kita, mungkin adik kita, itu sedang memegang benda yang bahaya, misalkan ya pisau, cutter, atau benda-benda tajam lainnya, dan itu lewat di depan kita gitu. Itu kalau kejatuhan itu bisa menimbulkan bahaya gitu. Jadi kita boleh membatalkan sholat kita, lalu kita ambil benda itu, lalu nanti sholat lagi diulang. Itu boleh asal ada uzur syar'i. Atau kita baru sholat, udah dapat 2 rakaat, tetangga samping rumah nih teriak, kebakaran. Nah, kalau kita terusin sholat kita, kebakar rumah deret-deretannya. Makanya ya, kalau ada uzur syar'i kita boleh membatalkan sholat. Juga ibadah ini akan mudah dilakukan jika dilakukan secara berjamaah, bersama-sama ya. Karena untuk ibadah ketika kita sendirian tuh bakal ketahuan banget kita itu gimana. Ya contohnya kalau kayak di Mekah Madinah tuh enak. Jadi ketika azan berkumandang Allahu Akbar, semuanya bangun. Bahkan udah ada yang di masjid, kita udah duduk siap nunggu waktu sholat. Nah kita juga jadi tergugah gitu lah hatinya buat ikut. Nah tapi kalau kayak di kos, temen-temennya yang malesan semua, kita mau bangun sholat, mau ibadah tuh kayak kata temen, udah sini mabar dulu 1 ronde gitu. Kan jadi malas juga ya. Ya ini mungkin setan dalam bentuk manusia ya. Astagfirullah, enggak. Ya gitu. Kalau di Indonesia sih aku lihat di Masjid Joko Karian itu bagus masjidnya. Itu mungkin bisa dihitung jari ya berapa yang nggak datang buat jamaah di masjid. Dan juga karena lingkungan itu sangat mempengaruhi gitu. Karena juga saya pernah menyaksikan sendiri di mana ya ada musola gitu, yang azan dia sendiri, yang qomat dia sendiri, bahkan sholatnya pun sendiri, semua dilakukan sendiri karena nggak ada yang datang gitu. Ini yang anak-anak muda ini sangat penting ya buat ikut sholat berjamaah, meramaikan masjid atau musola yang ada, termasuk saya. Ya semoga kita istiqomah. Lalu yang kedua, perkara amal yang disukai oleh Allah selanjutnya adalah birrul walidain, yaitu berbakti kepada orang tua. Di sini berbakti kepada orang tua itu sangat penting karena orang tua lah yang melahirkan kita, menjaga kita. Dan jangan sampai kecintaan kita kepada anak istri, bagi yang perempuan nanti kepada suami, ya pokoknya kepada anak istri itu jangan sampai menjadikan cinta kita berlebihan sehingga kita melupakan orang tua. Karena sekarang mentang-mentang udah nikah gitu, udah punya keluarga sendiri, jadi lupa sama orang tua. Padahal orang tua kita itu yang telah menjaga kita bertahun-tahun namanya. Dan selamanya anak itu tidak akan pernah bisa membalas budi dari orang tua. Orang tua itu menjaga anak bertahun-tahun. Orang tua itu mengharapkan anak itu bisa hidup mulia, ikhlas tanpa meminta bayaran. Tapi di sisi lain, ketika anak untuk menjaga orang tua itu biasanya hanya sebentar. Ya ketika orang tua itu sudah lanjut usia, sudah tua, sudah rentan, di situ anak baru menjaga orang tua. Saat lanjut usia, anak akan menjaga orang tuanya, tapi hanya saat hendak meninggal gitu. Biasanya ketika sudah tidak ada yang ngurusin, anak orang tua dua bisa ngurus
anak 8, 9, 10 jadi manusia semua. Tapi biasanya anak tuh rebutan kalau suruh jagain orang tua. Kayak anak nomor 2 bilang aku udah jagain di rumah sakit 3 hari gitu, tuh nomor 5 suruh gantian jagain gitu. Padahal ada juga yang sregep jagain orang tua tapi karena mengharapkan warisan nggak ikhlas ya, jadi sambil jagain sambil ngode-ngode minta harta gitu. Ya meskipun orang tua dan mertua juga di sini termasuk orang tua ya, meskipun ya orang tua nggak selamanya, ada yang nggak baik juga, ada yang kurang baik. Ya namanya manusia pasti ada kurangnya, dalam orang tua menjaga anak juga mungkin ada kurangnya. Namun tetap aja kita nggak boleh menghakimi orang tua langsung, kayak orang tua nggak bisa ditinggalin, nggak boleh disakiti gitu. Jadi perlakukanlah orang tua itu seperti Al-Quran hidup gitu loh. Jadi kayak sebelum kita menyentuh Al-Quran pasti kita berwudu dulu, menempatkannya di tempat yang paling tinggi, maksudnya nggak di bawah gitu loh, karena suci gitu. Nah coba kita buat orang tua kita tuh, mertua kita, orang tua kita tuh seperti Al-Quran itu. Meskipun ya kadang ada sikapnya yang bikin kita kesal atau berbeda pendapat gitu, namun tetap orang tua itu harus dihormati dan dijaga. Dan yang terakhir adalah al-jihadu fisabilillah, yaitu berjuang di jalan Allah. Pada zaman Nabi itu jihad di jalan Allah itu naik kuda, berangkat perang gitu, main pedang, tembak-tembakan. Udah ada tembakan belum? Pokoknya tembak-tembakan, main pedang gitu. Dan itu udah gak relevan banget di zaman sekarang. Zaman sekarang itu berjuang itu kondisional, mengikuti zaman itu. Jika zaman Nabi itu berperang naik kuda, turun ke lapangan, kita juga tetap turun ke lapangan, seperti contohnya menghadiri kegiatan keagamaan, menghadiri masjid, mungkin juga menulis tentang kisah-kisah Islami, kisah-kisah para nabi gitu. Nah berjuang itu ada dengan cara-cara seperti Nabi pernah bersabda bahwasanya wajahidu fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum. Ya dalam ini wajahidu fisabilillah bi amwalikum wa anfusikum itu kita berjuang yang pertama adalah dengan harta dunia, infak sedekah. Karena bahwasanya ada dalil yang mengatakan bahwa surga itu haram dimasuki oleh orang yang sombong dan pelit. Tapi kita sekarang itu bisa memesan surga loh dari kita hidup, dengan cara infak dan sedekah di masjid, di TPQ dan di tempat-tempat pengajian. Dan juga selain dengan harta kita bisa melakukannya dengan tenaga kita, pikiran kita, tentang mengikuti kegiatan keagamaan. Mungkin di desanya ada Karang Taruna, ikut Karang Taruna. Kegiatan desa yang lain juga 17-an itu juga bisa termasuk. Yang penting kita mau berbuat baik. Dan juga pada zaman Nabi dulu ada seorang wanita yang datang kepada Nabi dan bertanya ya, Nabi, bahwasanya kalau laki-laki kan enak nih, jihadnya tuh perang, turun, meninggal di jalan Allah, jihad fisabilillah, mati syahid, masuk surga. Perempuan ini juga kayak merasa, wah aku pengen masuk surga gitu, jadi apakah aku perlu berperang gitu? Nabi menjawab tidak perlu, karena jihadnya perempuan itu berbeda jalannya. Ketika laki-laki berjihad dengan cara berperang, maka perempuan medan perangnya adalah di rumah. Jadi perempuan itu berjihad dengan cara hamil sampai lahiran, menjaga anak, menyusui, mengajari anak, karena perempuan adalah madrasatu awalu, sekolah pertama bagi anak-anak. Ketika seorang wanita
muslimah dia hamil sampai melahirkan selama 9 bulan itu, ganjaran pahalanya ketika siang hari seperti puasa full full puasa. Meskipun kalian tuh makan seblak, makan bakso, tapi ganjaran kalian itu tetap seperti orang berpuasa. Dan juga ketika malam tiba, kalian tidur ngorok, tidur ngiler, itu pahala kalian seperti full semalaman bertahajud. Jika tadi ridho anak itu tergantung kepada ridho orang tua, maka untuk perempuan ridho istri itu tergantung ridho suami. Jadi ketika nanti seorang istri meninggal dan di situ suaminya ridho, wanita itu akan diberi kebebasan untuk masuk surga lewat pintu manapun. Karena ada wanita yang dia rajin ibadah, rajin puasa, rajin infak, sedekah kemana-mana, tapi ketika dia seorang istri ini membuat sakit hati suaminya, ketika dia mengecewakan hati suaminya, di sini suaminya tidak ridho, maka surga pun tidak mau menerima perempuan itu. Dan juga perang terbesar itu adalah perang terhadap hawa nafsu ya, karena Nabi pernah bersabda setelah perang Badar, perang besar Islam, Nabi bersabda, kita pulang dari perang kecil menuju perang besar. Maka sahabat pun terheran-heran, padahal perang Badar itu perang yang besar sekali. Kenapa bisa Nabi mengatakan kita pulang dari perang kecil menuju perang besar? Berarti ada perang yang lebih besar lagi nantinya. Dan Nabi pun mengatakan bahwasannya perang besar itu ketika melawan hawa nafsu. Dua musuh manusia itu adalah hawa nafsu dan setan. Dua hal ini adalah musuh besar yang mengganggu kita untuk beribadah, untuk taat kepada Allah. Maka kita harus minta terus dilindungi oleh Allah, minta terus syafaat melalui mungkin dari Al-Quran, dari Nabi, dari teman yang beribadah bersama-sama. Nikmatnya iman itu hanya bisa dirasakan oleh orang-orang yang beriman. Jadi bersyukurlah bagi kalian yang mendapatkan nikmat iman. Semoga kita senantiasa dijaga oleh Allah, baik di dunia dan di akhirat. Mungkin sedikit saja dari saya tentang tema ini, 3 hal yang disukai oleh Allah. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridha wa inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.